Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah bahagia hari ini. Enggak pada liburan ya? Kan ini liburan. Masya Allah. Iya, tamasyanya ke masjid ya, liburannya ke masjid. Semoga Allah pilih kita menjadi hamba yang paling dicintai hari ini. Amin. Ya. Pertama yang saya hormati tentunya Ketua Majelis Taklim Al-Aqsa hari Sabtu ya Ibu Sinta, juga para pengurus, sekretaris, bendahara, ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga ibu-ibu para senior, Masya Allah, ada Bu Emma. Bu Emma ini ngaji sama saya waktu saya baru punya anak. Dua kayaknya. Ya Bu, sekarang saya sudah punya cucu gitu. Masya Allah. Bu Emma berkah banget ya usianya. Ya Allah semoga kita kayak Bu Emma ya. Amin. Rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian semuanya juga yang saya cintai karena Allah. Tentu segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini ya dalam keadaan semua insya Allah sehat lahir batinnya, semoga semua urusannya dimudahkan oleh Allah, rezekinya dilancarkan dan mudah-mudahan yang duduk di majelis ini dipilih hari ini oleh Allah untuk mendapatkan berkah dan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqahu ilal jannah. Barang siapa yang di pagi hari keluar dari rumahnya dengan niat untuk mencari ilmu, bersilaturahim, ya, mengerjakan amal soleh, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Semoga kita termasuk disebut dalam hadis ini. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu tercinta, hari ini kita akan bahas hadis arba'in yang ke-28. Perjalanan kita masih separuh lagi. 40 dikurang 28 berapa Bu? Ya, tinggal 12 hadis lagi, tapi ada revisi tambahan 2 bab. Ya, jadi insya Allah ketika kita sudah belajar hadis arba'in yang 40 ini, hadis terpilih, hadis sahih semuanya di sini, itu sama halnya kita sudah selesai membaca kitab hadis Riyadhus Shalihin. Masya Allah. Kita sudah selesai membaca kitab hadis Bukhari Muslim. Karena semua sudah dirangkum oleh Imam Nawawi di dalam kitab ini. Adapun di dalam kitab-kitab yang tadi saya sebut itu sebagai penjabarannya saja. Kalau di sini hadis takwa cuma satu, bisa jadi di kitab Riyadhus Shalihin takwa itu hadisnya ada sekian puluh gitu ya. Jadi ibu-ibu kalau bahas kitab Riyadhus Shalihin pasti satu topik itu hadisnya bisa berpuluhan ya, bahkan ada 100 hadis gitu. Nah, alhamdulillah kita sudah di hadis ke-28. Hari ini kita akan membahas hadis tentang menjalankan perbuatan sunnah dan menghindari bid'ah ya. Hadis ini adalah salah satu wasiatnya Rasulullah SAW kepada seorang sahabatnya yang bernama Abu Naji al-Ibn. Ya. Kita baca dulu hadisnya ya, ibu-ibu saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Najih al-Irbad ibni Sariyah radhiyallahu anhu qala radhiyallahu anhu qala ya, enggak bisa kesentuh. Ya. Wa adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan. Ya, Abu Naji al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasehati kami ya, dengan nasihat yang membuat hati kami luluh. Wajilat minhal kulub, wazarafat
minhal uyun, dan yang membuat air mata kami berderai. Nasihat apa ini kira-kira ya ibu-ibu? Kemudian fakulna ya Rasulullah, kami bertanya, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina. Seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan. Ya, ini disampaikan beberapa waktu sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, ibu-ibu sekalian. Ya. Karena itu berilah kami pesan terakhir. Qala, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang pertama, usikum bittaqwallahi azza wa jalla. Jadi pesannya Nabi itu ibu-ibu yang pertama ya, saat-saat beliau menjelang mau wafat, beliau meninggalkan wasiat lewat sahabatnya ya, yang bernama Najih al-Irbad bin Sariyah. Kata Rasul yang pertama, usikum bittaqwallahi azza wa jalla. Bertakwalah kalian. Nah itu. Ya, jadi pesan takwa ini Masya Allah. Bahkan di khutbah-khutbah Jumat, ya, pesan ini menjadi sesuatu yang wajib untuk disampaikan oleh para khotib. Jadi ibu-ibu kalau dengar khutbah Jumat, pasti di awalnya adalah pesan takwa. Karena ini merupakan wasiat Nabi atau wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, wassam'i wat ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum abdun. Yang kedua, patuh dan taatlah kepada pemimpin. Ya, meskipun pemimpin kalian itu adalah seorang budak, meskipun pemimpin kalian itu adalah seorang hamba. Ya. Nanti kita akan bahas penjelasannya ya Ibu. Fa innahu man ya'ish minkum fasayarah ikhtilafan katsiran. Karena kata Rasulullah, umat yang hidup setelahku atau sesudahku pasti akan menemui atau menjumpai ikhtilafan katsiran, perbedaan, perselisihan, dan ini terjadi ya ibu-ibu di zaman kita hari ini gitu. Jadi umatnya Rasulullah itu sepeninggal beliau ya banyak yang bercerai-berai, banyak yang bertikai, banyak yang berantem, ya banyak yang ikhtilaf gitu, berbeda pendapat dan lain sebagainya. Karena itu kata Rasulullah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-muhaddin. Karena itu berpegang teguhlah kepada sunnahku dan kepada sunnah khulafa rasyidin. Ya. Addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Nah, dilanjutkan hadis ini. Gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham. Dan hindarilah hal-hal yang baru dalam soal agama. Karena semua yang bid'ah atau baru dalam soal agama itu adalah sesat. Nah itu baik, kita akan bahas ya ibu-ibu. Dari perawi hadis ini, siapa sih Al-Irbad bin Sariyah? Ya, beliau ini adalah seorang sahabat Nabi, ibu-ibu, ya, yang dikenal dengan kezuhutannya. Jadi seorang sahabat yang zuhud banget, sederhana banget, ya. Tapi dia ahli ibadah. Ya. Disebut juga dia sebagai ahlus sufah. Ahlus sufah itu apa? Sahabat-sahabat yang nggak punya tempat tinggal, tapi tempat tinggal mereka itu di pelataran Masjid Nabawi. Nah itu ahlus sufah. Ya. Al-Irbad bin Sariyah termasuk salah satu ya, ahlus sufah. Ya. Jadi tinggalnya nggak punya tempat tinggal, nggak punya rumah, gitu. Tinggalnya di serambi Masjid Nabawi di Madinah. Ini ahlus sufah. Ya. Dan beliau ini salah satu sahabat yang tidak pernah meninggalkan majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu hadir dalam majelisnya Rasul, kecuali mungkin ketika uzur sakit mungkin gitu ya. Tetapi banyak sahabat-sahabat lain yang menyebutkan bahwa
beliau ini seorang sahabat yang paling rajin sekali datang di majelisnya Rasulullah SAW, tidak pernah absen gitu ya. Bahkan bukan hanya itu saja, beliau tidak mencatat tetapi mencatatnya di dalam otaknya gitu. Jadi hafalannya sangat kuat ibu-ibu. Apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam majelis itu 100% plek, dia bisa menyampaikannya kembali kepada orang lain. Masya Allah, itu kelebihannya. Ya, seorang sahabat yang sangat sederhana, ahli ibadah, tapi nggak pernah absen dalam majelis ilmu. Ya, majelis ilmunya Rasulullah SAW. Jadi Rasul itu Bu, setiap kali habis sholat wajib, beliau selalu membuat halakoh. Ya, selalu membuat lingkaran-lingkaran untuk memberikan nasihat ya, kepada para sahabatnya. Maka beruntunglah ya Pak, orang-orang atau para sahabat yang bisa mendapatkan satu majelis gitu dengan Rasulullah SAW. Ya. Maka kalau disebut di penjelasan kitab hadis ini gitu ya, dengan adanya majelis-majelis ilmu Rasulullah itu, maka kepada kita ya para umatnya Rasulullah ini berarti kita dianjurkan untuk apa Bu? Watawasobil haq watawasobis sabar. Karena dalam majelis ilmu itu enggak ada perkataan lain kecuali saling mendoakan, saling nasihat menasehati. Di sini kitab ini diajarkan supaya kita nasihat yang kita sampaikan itu diterima oleh orang lain. Di sini ada syarat-syaratnya ya. Yang pertama, tema yang tepat gitu. Ya, cari waktu yang tepat juga kalau mau kasih nasihat sama orang. Gitu. Jadi kalau orang lagi stres, orang lagi banyak masalah Bu ya. Nah itu harus hati-hati ya, kasih nasihatnya nggak bisa sembarangan gitu. Kalau nggak tepat itu bisa jadi orang nggak bisa menerima nasihat kita. Nasihat itu tidak dibatasi oleh waktu, tapi kita harus cari waktu yang tepat ya untuk memberi nasihat pada orang. Terus dengan bahasa yang baik, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Sampaikan nasihat itu dengan lemah lembut. Ya, dengan kasih sayang. Jadi ketika kita memberi nasihat kepada orang lain, ikhlas karena Allah. Tidak ada di dalam hati kita ini sedikit pun ya Bu, niat atau rasa bahwa kita lebih baik dari orang yang kita beri nasihat. Itu harus nggak ada kayak gitu. Tapi niat kita karena Allah, saya mau kasih nasihat buat saudara saya supaya dia lebih baik, supaya dia lebih taat, supaya dia lebih mencintai Allah. Nggak ada niat-niat lain. Nggak boleh kita merasa paling benar ketika memberikan nasihat. Itu kalau ada rasa itu, nasihat kita nggak mungkin nyampe ke dalam hati orang yang diberi nasihat. Yang ada dia malah marah, kesal, sakit hati gitu. Tersinggung bisa jadi gitu ya. Terus nasihat itu tidak perlu panjang. Ya. Jadi kalau kita memberi nasihat pada anak kita, ya ibu-ibu atau pada teman kita, nggak perlu panjang-panjang. Intinya aja apa? Kayak bapak-bapak itu Bu. Ya. Jadi ibu-ibu sama bapak-bapak kan punya karakter yang berbeda ya. Kalau ibu sukanya bicara yang panjang, banyak banget, dirinci semua. Ya, kirim ke WA Bapak. Dijawabnya dengan apa Bu? Ya, tidak. Atau kadang cuma dikasih emoji begini. Aduh gimana sih kita udah nulisnya panjang gitu kan. Siap, oke gitu kan Bu. Nah gitu. Tapi ternyata itu sudah diajarkan, dicontohkan sejak zaman Rasulullah SAW bahwa nasihat yang terlalu panjang itu akan membosankan orang yang mendengar. Maka ketika Rasulullah memberikan nasihat kepada para sahabat itu singkat, pendek ya, padat, jelas. Nah itu, ya to the point aja, jangan muter-muter kemana, padahal mah itu tujuannya gitu ya, to the point aja. Kalau merasa nggak enak ya sampaikan dulu kata maaf. Mohon maaf Bu, saya ingin menyampaikan bla 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 gitu. Ya. Di sini disebutkan Rasulullah senantiasa memendekkan berbagai khutbah dan nasihatnya. Aku sholat, kata Jabir bin Samurah ya, aku sholat bersama Rasulullah, sholatnya tidak terlalu panjang. Begitu juga khutbahnya. Ya. Jadi Rasulullah itu sangat tahu ketika dalam sholat berjamaah aja nggak berani panjang-panjang, apalagi cuma sekedar memberi nasihat. Kenapa?
Karena jamaah sholat itu banyak, beda-beda. Mungkin ada yang tua, ya ada yang sedang punya hajat, ada yang mungkin lagi pengen ke belakang ya. Jadi sehingga dipendekkan bacaannya. Itu sunnahnya sebenarnya gitu. Ya. Kecuali mungkin ada sholat-sholat sunnah tertentu yang memang mau semalam 1 juz misalnya ya atau 2 juz, nah itu beda lagi gitu. Tapi kalau dalam sholat berjamaah sholat wajib itu ibu-ibu sunnahnya tidak membaca yang panjang-panjang. Begitu juga ibu-ibu ketika satu saat ibu-ibu diminta untuk jadi imam. Jangan baca surat Al-Baqarah Bu supaya dibilang orang ih soleha banget ya, ih keren banget ya, ih ya Allah pinter banget ya. Enggak begitulah. Itu yang begitu-gitu kita hilangkan gitu ya. Justru ambil sunnahnya, baca yang pendek. Boleh enggak Al-Ikhlas sama An-Nasr? Boleh, boleh. Tapi juga lihat jamaah. Kalau jamaahnya ada lansia, ibu-ibu senior itu diajak terlalu cepet-cepet juga nggak bisa. Nah, ya, jadi diatur lah gitu. Terus tadi ya udah milih waktu yang tepat, gitu. Nah itu watawas sabil hak watawas sabis sobar. Jadi nasihat menasehati itu menjadi bagian yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Gitu ya. Baik. Nah, yang berikutnya Ibu sekalian, ibroh apa, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari hadis tadi? Ya. Yang pertama Ibu-ibu, yang pertama adalah takwa. Ya sebagaimana tadi hadis disebutkan ya, usikum bittaqwallahi azza wa jalla. Makna at-taqwa. Makna takwa itu apa Bu? Ada yang bisa ngasih pendapat? Takwa itu artinya apa? Kita sering bilang takwa gitu. Oke. Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Ya, itu secara istilah. Ya. Kalau secara lughahnya, secara bahasanya, takwa itu artinya al-khauf. Apa itu al-khauf? Takut. Itu takwa. Gitu. Orang-orang yang bertakwa artinya orang-orang yang takut gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takut itu maka dia lakukan apa yang diperintahkan Allah dan dia tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ya, jadi secara akar bahasanya takwa itu adalah al-khauf atau al-khasyah, sama-sama itu. Ya, al-khasyah. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa menjadi pesan penting ya yang disampaikan, yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mengatakan, Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 102. Ini masyhur ya, terkenal gitu. Bahkan saya pernah melihat di beberapa rumah para jamaah itu ada kaligrafinya surat Al-Imran ayat 102. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini pesan takwa nih Bu. Masuk rumah ada pesan takwa gitu. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih. Dengan sebenar-benarnya takwa. Apa yang dimaksud sebenar-benarnya takwa? Menghadirkan rasa takut. Jadi bukan hanya sekadar laksanain perintah Allah, tinggalkan larang, tapi di dalam hati ini gak ada rasa takut gitu. Itu bahaya. Jadi sebenar haqqa tuqatih ini ya ditafsirkan adalah sebenar-benarnya takwa, yaitu melahirkan rasa khauf, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kata Allah gini, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati, jangan sampai kamu wafat kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi doa kita ya Bu, agar kita nih selalu diberi petunjuk, hidayah ya, bimbingan sama Allah supaya
sampai akhir kehidupan kita dalam keadaan iman kepada Allah dan dalam keadaan husnul khotimah insya Allah. Amin. Nah itu surat Al-Imran ayat 102. Ya. Kemudian dalam surat Al-Baqarah yang lainnya ayat 197. Ya. Allah berfirman, "Watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah. Saat kamu hidup di dunia ini berbekallah kata Allah. Watazawwadu. Waalaikumsalam. Fa inna khairaz zadit taqwa. Karena sebaik-baik bekal kita ya, nanti ketika mau berjumpa dengan Allah cuma satu, Bu, takwa. Bukan bekal harta, bukan. Ya, bukan bekal jabatan, popularitas, bukan. Tapi bekal takwa. Maka watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian wahai hambaku kata Allah. Dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ayat ini sering dibaca ketika ada orang yang mau berangkat haji. Gitu ya. Nah, salah satu bekal orang yang mau berangkat haji itu adalah takwa, melahirkan rasa khauf agar hajinya mabrur. Ya. Nah itu yang pertama ya Bu, pelajaran dari hadis ini. Kemudian pelajaran yang kedua adalah pentingnya kita ini untuk mendengar wasam'i wat ta'ah, mendengar kemudian taat. Kepada siapa? Kepada pemimpin. Ya. Tapi ada catatannya, dalam perkara yang ma'ruf. Ya, dalam perkara yang ma'ruf. Dalam surat An-Nisa, ibu-ibu sekalian ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada pemimpin, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ya. Tapi dengan catatan ketaatan dalam hal-hal yang ma'ruf, yang baik. Hukumnya apa Bu? Taat kepada pemimpin dalam hal yang ma'ruf wajib. Wajib. Ya. Tadi ya An-Nisa 59. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita bahwa kamu harus sama itu mendengar, kemudian taat. Ya. Selama kita nggak diajak murtad sama pemimpin kita, selama kita nggak diajak bermaksiat ya sama pemimpin kita. Tapi kalau kita diajak murtad sama pemimpin kita, ya maka kita nggak boleh taat. Ya. Itu intinya di situ. Ya. Masalah akidah. Kalau masalah-masalah yang lain, itu tambahan aja. Kita bisa menilai sendiri apakah ini ma'ruf atau ini ghairu ma'ruf gitu. Kalau ini perkara ma'ruf maka kita boleh taat. Tapi kalau ini sekiranya perkara yang tidak baik, yang banyak mudaratnya, maka kita tidak wajib taat. Gitu. Ya. Nah, di sini dijelaskan ibu sekalian, Ali bin Abu Thalib berkata, urusan masyarakat tidak akan berjalan dengan baik kecuali di bawah kendali seorang pemimpin, baik atau buruk. Ya. Jadi pemimpin itu juga tidak semuanya baik dan juga tidak semuanya buruk. Ada pemimpin baik, pasti ada keburukannya walaupun sedikit. Ada pemimpin yang kalau kata orang itu dia buruk gitu ya, tapi pasti ada kebaikannya sedikit gitu. Maka di sini dijelaskan jika pemimpinnya buruk, orang-orang beriman bisa beribadah dengan baik. Pemimpinnya buruk, tetapi kita masih bisa beribadah, nggak dilarang kita beribadah, nggak disuruh kita murtad gitu. Ya, maka kita harus tetap taat. Ya, dan orang-orang yang tidak baik tahu akan menemui ajalnya. Sesungguhnya yang menjadikan lemah kaum muslimin itu adalah keengganan untuk taat kepada pemimpin mereka. Bahkan lebih condong kepada anarkisme gitu ya. Maka Rasulullah bersabda, meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak tadi gitu kan. Dalam hadis tadi disebut. Ya. Rasulullah bersabda, dengar dan patuhilah meskipun yang memerintah kamu itu adalah budak Habsyi yang hitam
seolah kepalanya penuh dengan anggur yang kering. Ya, itu ibaratnya pemimpin yang buruk gitu ya. Buruk dalam hal apa? Dalam hal kebijakannya mungkin gitu ya. Yang penting kita nggak disuruh murtad gitu aja. Yang penting kita masih bisa ibadah. Yang buruk ya kita perbaiki, perlu diislah gitu. Ya. Di sini dijelaskan ya ibu-ibu. Para ulama memahami bahwa hadis ini memiliki dua pengertian. Ya. Jadi bisa jadi kondisi yang sudah terjadi, bisa jadi kondisi yang belum terjadi. Ya. Baik, ini yang kedua. Hadisnya innamat ta'atu fil ma'ruf. Jadi sesungguhnya ketaatan itu pada hal-hal yang baik. Ya. Ya. Jadi kenapa kita harus taat pada pemimpin? Bahkan kalau kita dalam sebuah kumpulan saja gitu ya Bu, halaqah gitu, dalam sebuah perjalanan, kita itu kalau misalnya kita lagi safar gitu ya, kita lagi rihlah, kita harus pilih satu orang sebagai rois safar, pemimpin dalam perjalanan gitu. Supaya apa? Supaya ada yang ngatur gitu ya. Supaya semuanya rapih, nggak jalan maunya sendiri-sendiri kan begitu ya Bu. Coba kita bayangkan juga gitu, kalau misalnya negara kita ini pemimpinnya mau ke kanan, terus kitanya mau ke kiri, atau sebaliknya gitu, nah itu makin kacau kan, gitu. Ya, jadi ketaatan kepada pemimpin itu tujuannya untuk apa? Menjaga persatuan, supaya kita tidak bercerai-berai. Ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah dan jangan suka berpecah belah. Perbedaan itu pasti ada ibu-ibu ya, apalagi kita dalam beragama Islam ini gitu. Mazhab aja kita juga punyanya ada 4 gitu ya. Tapi cobalah bagaimana perbedaan itu menjadi rahmatan lil alamin. Disikapi bahwa perbedaan itu menunjukkan bahwa oh Masya Allah ya, Islam itu ternyata luas. Ada yang punya pandangan A, pandangan B, pandangan C dan seterusnya gitu. Jadi disikapi positif. Kalau ada orang yang berbeda dengan kita, hormatilah gitu. Cara ibadahnya kok berbeda? Oh mungkin dia pakai mazhab yang lain gitu. Jangan suka mengklaim bahwa orang itu ibadahnya nggak benar, itu sesat, itu nggak sesuai Nabi, bid'ah dan lain sebagainya. Nabi aja nggak pernah bilang bid'ah loh kepada para sahabat. Nabi nggak pernah ngebid'ah-bid'ahin gitu. Ya, jadi Masya Allah, ini bagian dari muamalah kita ya ibu-ibu. Ya muamalah. Ya, termasuk kita berinteraksi dengan para pemimpin. Nah itu. Terus yang ketiga, pelajaran dari hadis ini ya atau wasiat yang ketiga ya. Rasulullah itu sudah memprediksikan. Jadi nanti sepeninggal beliau akan banyak perselisihan di akhir zaman. Nah, Masya Allah ya Bu. Sebelum wafat tuh Rasulullah udah bisa memprediksikan gitu. Bahwa umatnya ini nanti ketika aku tinggalkan, pasti mereka akan berpecah belah gitu. Ya. Ya, jadi akan banyak perselisihan di akhir zaman. Ibu-ibu udah ngerasain belum? Hari ini kita tuh banyak berselisih gitu. Ya. Bahkan berselisih kita itu dengan umat Islam sendiri. Ya. Terus umat yang lain di luar nontonin kita. Kita malu enggak sih? Malu. Ya. Jadi ibu-ibu dalam Islam itu kan ada masalah yang disebut sebagai masalah furuk ya, atau cabang-cabang. Itu salah satunya adalah muamalah. Jadi kalau dalam urusan muamalah enggak usah ribut. Kalau orang itu berbeda dengan kita ya pasti itu ada alasannya gitu. Maka dalam surat Al-Anfal ayat 46, surat ke-8 ini ya. Wala tanaza'u wa tafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru. Al-Anfal itu surat 8 ayatnya 46. Kata Allah, janganlah kalian berselisih. Wala tanaza'u fatafshalu
sehingga kalian menjadi lemah. Wa tadhhaba rihukum, dan hilang kekuatan kalian. Jadi umat Islam ini kalau dia senangnya bercerai-berai, senangnya berselisih gitu. Ya urusan fikih aja nggak selesai-selesai. Maka kita kan menjadi kaum yang lemah, Ibu-ibu. Yang bisa digantikan oleh kaum yang lain yang lebih kuat. Yang bersatu gitu. Maksud saya gini, saya pengen bilang jangan sampai kita sebagai umat muslim yang mayoritas ya di dunia ini kita kalah dengan orang-orang yang minoritas tapi mereka bersatu gitu. Sementara kita jumlahnya banyak tapi bercerai-berai. Ya. Tapi kenapa ya umat Islam itu banyak aliran? Enggak apa-apa. Banyak aliran. Yang penting jangan aliran sesat. Gitu. Karena memang banyak mazhab jadi wajar ya banyak aliran. Ya. Tapi satu nanti yang diterima Allah. Aliran apa tuh? Ya, Ahlussunnah wal Jamaah. Siapapun ya yang berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran dan ajaran Sunnah, itu namanya Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Al-Imran tadi 103 sudah saya sebut. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Al-Imran surat 3 ayat 103. Ya. Berpegang teguhlah kalian semuanya wahai umatku, kata Allah, kepada tali Allah, kepada taliku, dan janganlah bercerai-berai. Maka tadi hadis ini disebutkan ya di akhir yang di bagian yang terakhir gitu. Gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham. Maksudnya apa? Berpegang teguh gitu ya. Berpegang teguh ya kepada tali agama Allah. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Ya. Jadi memang ibu-ibu sekalian, perselisihan ini adalah ujian ya buat umat Islam. Ya. Jadi solusinya itu bukan mengikuti hawa nafsu tapi kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Itu ujian. Ujian orang Islam, ujian orang berilmu gitu. Ya. Itu memang perselisihan. Orang ilmu tetapi dengan ilmunya dia tidak zuhud, dengan ilmunya dia sombong, dengan ilmunya dia ujub gitu, itu Masya Allah ujian. Makanya kenapa hadis ini perawinya adalah seorang sahabat yang zuhud gitu. Jadi semakin ilmu kita bertambah, kita harus semakin zuhud. Ya, sederhana. Tawadu. Ya gitu. Dengan ilmu gimana caranya saya mau praktekin gitu aja. Gitu ya. Nah, ya. Jadi kalau dalam urusan-urusan dunia ini kita banyak hal yang kita perselisihkan ya ibu-ibu, solusinya apa? Buka Quran, buka hadis, ya back to Quran was sunnah. Nah itu hal-hal yang kita perselisihkan balik ke situ, pulang kita. Ya, berarti kita lagi salah jalan. Ya, kita ulangin lagi mapnya. Map hidup kita adanya di mana, Bu? Di Quran. Quran itu adalah map kehidupan kita. Makanya orang kalau yang enggak paham dengan Quran, ya, enggak dekat dengan Quran, dia akan salah arah mau kemana hidup ini. Nah kita kalau lagi stres, lagi banyak masalah, lagi kondisi lagi enggak baik-baik, ambil wudhu, buka Quran kita. Kadang-kadang nih Bu, biasanya Allah tuh kasih jawaban yang tepat buat kita. Makanya baca terjemahnya ya, baca terjemahnya. Kalau baca Arabnya Masya Allah saya yakin ibu-ibu mau udah hatam berkali-kali. Tapi yang hatam baca terjemah, sudah ada? Sudah Masya Allah, nah itu. Ya. Udah hatam baca terjemah juga belum cukup. Perlu apa? Perlu penjelasan, ada di tafsirnya. Gitu. Nah, itu ya ibu-ibu, jadi berselancar dengan Al-Quran. Ya. Itu yang ketiga. Pelajaran yang keempat, ibu-ibu salihah, wajib berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnah khulafa ur-rasyidin. Nah, tadi di sini disebut ya. Ya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ya. Surat Al-Ahzab 21. Kenapa kita ini harus berpegang teguh kepada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama,
Kenapa Bu kira-kira Bu? Kenapa kita nggak ngikutin sunnah Nabi yang lainnya? Tapi yang diperintahkan oleh Allah sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena udah ada pesannya, sudah ada arahannya dari Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nah itu. Jadi Rasul kita itu telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu. Ya, uswatun hasanah. Uswah itu teladan, hasanah itu baik. Jadi profil terbaik manusia di dunia ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau ini belum dicintai oleh anak-anak kita, maka ajarkan mereka untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan kita. Ya. Sungguh pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik, contoh yang baik. Ya. Maka kata Allah udah diarahin, ya, ikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam surat Al-Hasyr, surat 59 kalau nggak salah. Ya. Surat Al-Hasyr ayat 7, Ibu sekalian. Allah berfirman, wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi apa-apa yang datang dari Rasul ambil. Jalankan. Gitu ya. Apa-apa yang diberikan Rasul kepada kita, umatnya, ambil. Jangan sampai diambil sama yang lain. Ya. Wa manahakum, dan apa-apa yang dilarang untuk kita, fantahu, maka tinggalkanlah. Jangan dijalanin. Ya. Kenapa? Karena keselamatan itu hanya diperoleh ketika kita mengikuti petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini kan adalah kekasihnya Allah ya Bu. Kekasihnya Allah. Masya Allah. Maka nggak boleh namanya ketinggalan disebut. Atiullah wa atiur Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu. Masya Allah. Ya, yang berikutnya meneladani khulafa ur-rasyidin ya. Masih yang keempat ya. Kalau tadi sunnahnya Nabi Muhammad, ini sunnahnya khulafa ur-rasyidin. Ibu-ibu yang hafal khulafa ur-rasyidin itu siapa aja? Ada berapa Bu? Khulafa ur-rasyidin. Boleh tunjuk tangan. Nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Ya Bu Susi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Ya, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Semua makamnya satu deret di Raudhah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu-ibu yang kalau kita lagi ke Raudhah, yang sudah pernah ke Raudhah, ketika kita sudah salam kepada Rasulullah, maka di sebelahnya ada Abu Bakar. Ya, di sebelahnya ada Umar, di sebelahnya ada Utsman, di sebelahnya ada Ali. Ya. Jadi kalau lagi di Raudhah itu dimaknai gitu. Ya, jadi bukan hanya sekedar kita bisa masuk Raudhah, sholat, doa enggak, tapi ayo kita maknai gitu. Ya Allah, ini makamnya Abu Bakar. Siapa Abu Bakar? Ya, yang berikutnya adalah Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Gitu. Ya, jadi Abu Bakar ini memang salah seorang khulafa ur-rasyidin ya, sahabat juga ya, khulafa ur-rasyidin ya ibu-ibu. Itu yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya. Kemudian dalam satu hadis lain Rasulullah bersabda, iqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Kata Rasul, ikutilah dua orang sepeninggalku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ya. Jadi khulafa ur-rasyidin ini, ibu-ibu sekalian, merupakan teladan ya dalam kita memahami dan mengamalkan Islam. Gitu. Ya. Maka bukan hanya Rasulullah, tetapi ada khulafa ur-rasyidin. Rasyid itu artinya petunjuk.
Ya, jadi ini 4 orang khulafa. Khulafa itu artinya pemimpin, ya, yang hidup di zamannya sendiri-sendiri, di periodenya sendiri-sendiri gitu. Ya, dengan kisahnya masing-masing, ya, bersama Rasulullah SAW. Ya, jadi ada Abu Bakar ada ceritanya, Umar ada ceritanya, Utsman ada ceritanya, Ali pun ada ceritanya. Baik, yang keenam Ibu sekalian, pelajaran dari hadis ini menjauhi bid'ah dalam agama. Nah, ini dia. Bid'ah. Barang siapa yang menciptakan hal yang baru dalam urusan kami, masalah agama yang sebenarnya bukan darinya, maka tertolak. Ya. Ini artinya dalam kitab disebut ya, bahwa semua perkara yang baru Ibu sekalian dalam masalah agama yang enggak punya landasan syariatnya, maka itu disebut perkara yang tercela. Ya. Dan ini merupakan bid'ah, menyesatkan. Contohnya semua perilaku syirik, musyrik gitu ya. Itu semuanya bid'ah. Kemarin malam 1 Syuro ada yang ngerayain ya dengan nyuci apa itu? Keris. Ya, mandiin keris, mandiin apa, nah, itu semua bid'ah. Itu dolal. Iya, gitu. Ya, jadi itu yang disebut wa kullu bid'atin dolalah. Itu yang disebut, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Nah, tapi bid'ah sendiri punya 2 pengertian nih, Ibu. Ya, pengertian syar'i dan pengertian lugawi. Pengertian syar'i, secara syar'i, bid'ah itu adalah sesuatu yang baru dalam agama yang tidak sesuai dengan syariat. Dan juga enggak ada dalilnya. Ya. Tidak sesuai dengan berbagai dalil, baik dalil yang bersifat umum atau khusus. Ya. Nah, inilah yang disebut sebagai bid'ah yang sesat itu tadi. Jadi enggak ada dalilnya. Ya. Enggak ada maslahatnya juga. Nanti di sini disebutkan contohnya. Sedangkan secara lugawi, Ibu sekalian, bid'ah itu adalah sesuatu yang diciptakan dan sebelumnya tidak ada. Ya. Bid'ah seperti ini yang sering diistilahkan dengan istihsan atau perbuatan yang baik yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi Ibu sekalian, para sahabat itu banyak melakukan banyak hal gitu ya, para sahabat itu yang itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi yang dilakukan oleh sahabat ini adalah semua sesuatu yang baik. Ya, sesuatu yang baik. Salah satunya adalah apa yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu. Ketika beliau mengumpulkan orang-orang untuk sholat tarawih secara berjamaah, itu enggak pernah diperintahkan sama Nabi. Wahai Umar, kata Nabi, gitu ya, tolong kumpulin orang-orang kita sholat tarawih berjamaah. Nabi enggak pernah mengatakan itu. Tapi itu dilakukan oleh sahabat, oleh Umar. Itu bid'ah, kan membuat yang enggak ada menjadi ada gitu kan. Nah gitu. Tetapi bid'ahnya masuk dalam golongan istihsan, sesuatu yang baik. Kenapa menjadi istihsan? Karena di situ ada maslahatnya. Paham ya Ibu? Di situ ada kebaikannya. Ada dalilnya enggak? Ada. Apa dalilnya? Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri. Sholat berjamaah pahalanya lebih banyak daripada sholat sendiri. Ya. Melihat apa yang dilakukan tersebut, Umar berkata, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Jadi sebaik-baik bid'ah adalah sholat taraweh berjamaah. Jadi bid'ah itu ada yang baik. Enggak semua kullu bid'atin dolalah. Ya. Yang disebut kullu bid'atin dolalah itu ada pada hal-hal yang memang enggak ada dalilnya secara syariat gitu. Ya. Dan enggak ada maslahatnya juga. Ya. Tapi ada orang yang punya pandangan, ya pokoknya kalau bid'ah itu ya bid'ah gitu. Enggak ada hasanah-hasanah gitu. Ya, berarti
Ya mungkin ilmunya baru sampai situ ya. Gitu. Kenapa? Nggak perlu diributin, sudah nggak apa-apa. Ya udah, dia kan keyakinan begitu. Ya. Terus yang kedua Bu di sini, ya. Ketika Ubay bin Ka'ab menanyakan hal ini tidak pernah terjadi, Umar menjawab, saya tahu, namun ini adalah sesuatu yang baik gitu. Ini apa namanya, sesuatu yang tidak pernah terjadi dan nggak pernah diperintahkan oleh Rasulullah gitu. Kata Umar, iya saya tahu, tapi ini sesuatu yang baik gitu. Dengan kata lain, Umar mengerti bahwa apa yang ia lakukan belum pernah terjadi, namun ia melihat bahwa apa yang dilakukannya itu mempunyai dalil atau dasar di dalam syariat, yaitu sholat berjamaah. Ada juga yang mengatakan sholat tahajud itu kalau berjamaah bid'ah, nggak boleh, harus sendiri-sendiri. Sholat satu lagi apa Bu? Tasbih. Nah, sholat tasbih itu kalau berjamaah juga bid'ah gitu. Ya. Jadi harusnya sendiri gitu. Jadi kalau segala sesuatu kita bid'ahin ya ibu-ibu, maka orang itu takut dengan Islam. Ya, jadi Islam ini nggak menjadi rahmat nanti akhirnya ya, begitu. Jadi ada porsinya sendiri-sendiri. Ya, doa bersama pun bid'ah gitu. Ya, padahal kalau doa bersama dalam majelis itu kan plus-plus ya, kita ditemani malaikat gitu. Iya, ya iya gitu ya. Jadi ya, ya nggak apa-apa sih mereka mau mengatakan bid'ah gitu ya, tapi mereka harus konsisten gitu dengan apa yang dikatakan gitu. Kadang begini bid'ah tapi yang ini kok nggak bid'ah gitu, itu nggak bisa ya kayak gitu. Nah itu. Terus kalau kita mau bicara tentang bid'ah ibu-ibu, Quran itu juga bid'ah gitu. Quran dikumpulkan jadi satu mushaf itu juga bid'ah. Abu Bakar nggak pernah diperintahin oleh Nabi untuk mengumpulkan itu gitu. Ya. Tapi atas inisiatif siapa? Umar pada saat itu. Umar berpikir begini, ya Allah, ini Al-Quran kan tadinya di pelepah-pelepah kurma, di daun-daun itu ya Bu ya, di tulisan-tulisan kertas gitu. Berpikir kalau para hufaz, para penghafal Quran itu nanti semua sudah wafat gitu. Terus Quran berarti udah nggak ada dong gitu. Karena selama di masa mereka itu Quran adanya di para hufaz gitu. Akhirnya dengan inisiatif Umar. Umar ngusulin kepada Abu Bakar. Awalnya Abu Bakar marah. Wahai Umar, kamu ngelakuin apa? Ini kan gak pernah diperintahkan oleh Rasulullah. Gitu. Ya, tapi terus Umar sampaikan alasan-alasannya. Yang membuat akhirnya Abu Bakar oke, setuju. Untuk dikumpulkan menjadi satu yaitu mushaf. Dan itu terjadi setelah Rasulullah wafat. Jadi kalau kita mau bilang bid'ah, ya Quran juga bid'ah gitu. Ya, tetapi bid'ah yang ada landasannya itu masih bisa diterima, kecuali memang yang sudah keluar dari syariat ya, nggak ada dalilnya juga. Gitu. Nah, contoh, ya ini sudah sebutin ya, pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar begitu udah usulnya Umar, Abu Bakar oke, Abu Bakar memerintahkan sekretarisnya Nabi, siapa Bu? Sekretarisnya Nabi? Zaid bin Sabit. Oke, Zaid bin Sabit kalau kayak gitu kumpulin. Ya itu. Ini dikumpulin. Ini perjuangan. Mushaf yang kita baca itu perjuangan para sahabat, para khulafa ursyidin di situ ada. Maka kita tuh sekarang tinggal baca, Bu. Kalau kita tinggal baca aja enggak sempat. Keterlaluan enggak sih kita ini ya, astagfirullahalazim gitu. Kalau Quran tinggal kita baca, apalagi sekarang sudah banyak edisi ini, edisi itu, edisi wanita, edisi doa, edisi keluarga tuh udah banyak. Tapi kalau kita nggak punya waktu untuk bacanya, ya rugi ya. Nah gitu. Kemudian memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Abu Bakar di masa khulafa Abu Bakar ini udah nggak ada lagi yang namanya mustahik. Ya, semua orang sudah jadi muzaki. Gitu. Maka Abu Bakar marah kalau ada orang yang dia sudah muzaki dia tidak mengeluarkan zakat dan itu enggak pernah diperintahkan oleh Nabi. Gitu. Ya. Menyatukan bacaan Al-Qur'an, pengiriman beberapa Al-Qur'an yang telah terhimpun dalam satu mushaf ya ke berbagai negeri lain dan sebagainya.
Kemudian ibu sekalian, Imam Syafi'i berkata bid'ah itu ada dua. Nah ini nggak dipakai oleh mereka-mereka yang punya pandangan bahwa kullu bid'atin dhalalah. Mereka nggak mau terima pandangannya Imam Syafi'i. Yang beliau mengatakan bahwa bid'ah itu ada dua. Ada hasanah, ada mazmumah. Ada yang baik, ada yang tercela. Jika sesuai dengan sunnah, maka bid'ah tersebut adalah baik. Contoh, ibu-ibu ngadain pengajian maulid, ngadain pengajian apa itu, Rajab itu apa? Isra Mi'raj ya. Kemudian kalau Muharram mau Ramadan itu ibu-ibu kadang ada yang tarhib Ramadan. Itu emang pernah diperintahin sama Nabi ngadain tarhib. Pernah dilakuin dulu? Enggak pernah gitu. Tapi masih ada landasan dalilnya. Kebaikan itu ya. Dalilnya apa? Buat bersilaturahim berarti ambil dalil silaturahim. Buat maaf memaafkan ambil dalil tentang memaafkan gitu. Dan banyak lain sebagainya ya. Gitu. Jika sesuai dengan sunnah maka bid'ah tersebut adalah baik. Namun jika tidak sesuai dengan sunnah maka bid'ah tersebut adalah tercela. Perkataan ini yang didasarkan pada ucapan Umar bin Khattab, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Yang tadi yang sholat berjamaah tarawih itu ya. Nah itu ibu-ibu sekalian. Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengadang-adakan perkara baru dalam urusan agama dan tidak ada landasannya, ya maka dia bukan termasuk perkara maka dia bukan termasuk perkara yang baik atau termasuk perkara yang tertolak lah gitu kira-kira. Ya. Jadi intinya ibu sekalian bid'ah itu ada dua. Ya, bid'ah hasanah dan bid'ah mazmumah. Yang terakhir, ya, pelajaran terakhir dari hadis ini adalah istiqomah. Ya, sudah dikasih wasiat banyak oleh Nabi, ditutup dengan istiqomah. Ya. Ya. Yasin. Maudhu. Ya. Ya. Sebaiknya kita tidak lakukan. Sebenarnya itu perintahnya adalah tanggal 1 Muharram sampai tanggal 10 itu untuk memperbanyak ibadah. Nggak disebut bentuknya itu apa, baca Yasin 3 kali atau apa, itu nggak disebut. Gitu. Iya. Jadi pokoknya banyakin aja ibadah. Ya, jangan Yasinnya aja. Kalau misalnya tepat malam Jumat ya Al-Kahfi bacanya. Gitu. Ya. Terus mungkin ngedoain semua orang tua kita yang udah nggak ada, kemudian keluarga kita yang udah nggak ada gitu, yang ngedoain anak-anak kita dengan kita kirimin Al-Fatihah, boleh. Sendiri boleh. Gitu. Ya. Nggak juga harus ke masjid gitu ya. Kemudian ada sholat apa biasanya Bu? Tasbih ya. Ada sholat tasbih, kemudian baca Yasin gitu. Nah itu jangan diyakini bahwa itu sebuah kewajiban. Kalau diyakini itu sebuah kewajiban maka kita dolal tadi gitu ya, bid'ah tadi. Ya ada banyak di masyarakat kita. Ya, iya. Apapun bentuknya boleh. Jadi enggak harga mati gitu ya, harus baca sholat tasbih sama baca Yasin gitu. 3 kali apalagi ya. Jadi bentuk mau kumpul di masjid kemudian ada tausiah boleh, mau ada kegiatan-kegiatan lain pokoknya bentuknya bisa mendekatkan diri kita kepada Allah itu boleh dilakukan. Ya. Ya. Hmm. Ya. Ya. Bid'ah. Ya, ya ilmunya baru sampai situ Bu. Ya, baru sampai situ. Lah daripada ya nggak kumpul ke masjid tapi terus
berkeliaran di jalan-jalan gitu ya. Rame-rame naik motor misalnya, ya kan, terus malah ngeramein jalan bukan ngeramein masjid, malah itu yang bid'ah. Itu yang bid'ah nggak disebut-sebut bid'ah gitu ya. Yang kumpul di masjid ngadain pengajian disebutnya bid'ah. Ya, memang ilmunya kan baru sampai situ. Gitu ya. Malam tahun baru nggak ngapa-ngapain. Tapi giliran malam tahun baru 1 Januari. Masya Allah, ramenya gitu. Itu nggak disebut bid'ah sama mereka. Gitu ya, gitu ya. Ya, baik. Terakhir ya, ada lagi? Ya, terakhir tadi istiqomah. Ada surat di dalam Al-Qur'an Ibu sekalian yang ketika diturunkan itu kepada Rasulullah sampai membuat Rasulullah beruban. Saking beratnya surat itu. Surat apa dan ayat berapa? Ada yang ingat nggak? Kalau kita beruban itu bukan karena menerima wahyu gitu ya. Tapi kalau Rasulullah beruban itu karena menerima wahyu. Beratnya wahyu ini gitu untuk diamalin. Kalau kita beruban karena apa, Bu? Udah lansia ya. Kalau kita mau beruban tuh udah disapa sama Allah. Iya, sebentar lagi kamu nggak lama di dunia. Ayo bergegas, siap-siap. Gitu. Surat Hud ayat 112, ya betul. Ini satu surat yang fastaqim kama umirta. Wa man taba ma'ak wala tatghaw. Ya. Fastaqim. Maka tetaplah engkau istiqomah, Masya Allah. Kama umirta, sebagaimana yang aku perintahkan kepada orang-orang sebelummu. Nah, cuman istiqomah aja, Bu. Itu bisa bikin rambut Rasulullah sampai beruban. Rasulullah mikirin gitu. Betapa sulitnya istiqomah. Beliau sendiri aja merasa sulit, apalagi harus diperintahkan kepada umatnya. Lagi, Masya Allah. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Kul amantu billah summastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah summastaqim. Kemudian istiqomah. Kemudian istiqomah. 112. Ya, surat Hud. Apa itu istiqomah ini? Kenapa istiqomah ini begitu sulit? Istaqoma yastaqimu. Lurus artinya. Tegak. Enggak kanan, enggak kiri, enggak balik arah, enggak maju duluan. Tegak. Berdiri. Dia di situ aja. Gitu. Atau ada juga yang menerjemahkan teguh. Gitu. Ada badai apapun, ya dia tetap di sini, enggak kemana-mana gitu. Di sini tuh ngapain? Ya mentaati Allah, mentaati Rasulnya. Di sini itu rutin, gitu. Ya. Qiyamul Lail terus menerus. Di sini aja nggak kemana-mana, gitu. Saum terus, saum sunnah, Senin Kamis, Ayamul Bid di sini terus nggak kemana-mana, nggak pergi dia. Kalau pergi kan berarti meninggalkan. Rajin pengajian di sini terus sampai akhir hayatnya. Gitu. Mungkin ada sebagian orang yang doanya, ya Allah wafatkan aku di dalam majelis ilmu. Ya, Masya Allah. Karena saya pernah ada satu kali ngisi acara Isra Mi'raj ya, ibu-ibu, saya ngisi acara Isra Mi'raj, ada salah seorang jamaah yang wafat di situ. Ibu-ibu. Ya. Saya lihat ini ibu itu kenapa kok gini gitu, diam aja gitu. Saya minta temannya coba dicolek gitu. Begitu colek jatuh. Dibawa ke rumah sakit sudah wafat. Masya Allah. Itu kematian yang sangat indah. Dan ibu-ibu sekalian, mautun nas ka'adadihim. Kata Imam Ghazali mengatakan, wafatnya seseorang itu tergantung dari kebiasaannya. Masya Allah. Kita boleh pilih. Kita mau wafat dalam keadaan apa? Kalau kebiasaan kita itu senangnya membaca Quran, ya semoga Allah wafatkan kita ketika kita sedang
membaca Al-Quran seperti wafatnya Umar, wafatnya Ibnu Mas'ud, itu beliau sedang membaca Al-Quran dan banyak para sahabat lainnya. Kalau kebiasaan kita, kesenangan kita itu sholat malam, ibu-ibu sholat tahajud, ya, maka kita doalah sama Allah, ya Allah semoga engkau wafatkan hamba ini ketika hamba sedang sujud sholat tahajud. Minta Bu sama Allah. Jadi husnul khotimah itu sudah bisa kita rancang hari ini. Gitu. Ya, walaupun nanti wallahu a'lam. Ya, bagaimana takdir Allah. Tapi kita diperintahkan, diminta sama Allah untuk berikhtiar dan berdoa. Ya Allah, saya pengen ketika saya wafat itu saya sedang ada duduk dalam majelis ilmu, ya Allah. Supaya saya banyak yang ngedoain, orang-orang soleh yang ngedoain saya. Boleh kita minta. Mautun nas ka'adadihim. Ya, jadi wafatnya seseorang tergantung dari kebiasaannya, tergantung dari hobinya. Tapi juga sama Bu, kalau ada orang yang hobinya jalan gitu ya, hobinya apa, motor-motoran gitu ya, dan itu sudah menjadi kecintaan, kulineran, tapi itu sudah menjadi kecintaan, kalau cuma sekali dua kali mah ya nggak apa-apa. Ya setahun sekali, setahun dua kali mah nggak apa-apa. Ini mah yang setiap hari kulineran setiap hari gitu ya, bahaya itu. Shopping tapi shoppingnya setiap hari, itu bahaya. Ya, jadi naudzubillah, ya mudah-mudahan kita termasuk golongan yang menata gitu ya akhir kehidupan kita, merancang akhir kehidupan kita untuk mendapatkan husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu sekalian, ini yang bisa saya sharing ya, jelaskan dari hadis arba'in yang ke-28, yang menyampaikan tentu tidak lebih baik dari ibu-ibu yang mendengarkan. Semoga yang disampaikan menjadi hidayah juga buat saya, buat ibu-ibu semuanya, dan semoga tugas kita ini sebagai hamba Allah dimudahkan oleh Allah, terutama di tengah-tengah keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Karena kita punya tugas dari Allah, jaga dirimu dan keluargamu dari sentuhan api neraka. Semoga kita dipertemukan di dalam surganya Allah dengan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wastaghfiruhu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, mari ibu-ibu sekalian, sebelum kita pulang ke rumah, kita masih berada di dalam majelis ilmu yang banyak malaikatnya. Ya, semoga ikut mengaminkan doa-doa kita. Kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta, wala hamman illa farajta, wala dainan illa qadaita, wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'alil qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li azwajina wa dhurriyyatina walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba ila amalin yuqarribuna ila hubbika. Allahumma ansur ikhwanana
fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan. Rabbana fir lana dhunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, Engkau Rabb yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Kami yang duduk hadir dalam majelis ilmu ini ya Allah. Jadikan kami ini hamba-hamba yang semakin hari semakin Engkau cintai ya Allah. Beri kami bimbingan, bimbinglah kami dalam mentaati-Mu ya Allah. Kumpulkan kami dengan teman-teman yang selalu mengingatkan kami kepadamu dan kepada Rasul-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, lembutkan hati-hati kami ya Allah. Mudahkan kami untuk memahami ayat-ayat-Mu ya Rabb. Jadikanlah Al-Quran itu rahmat, hidayah, dan keberkahan dalam hidup kami. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma ja'al lana wa auladana min ahlil Quran. Ya Allah, jadikanlah hamba ini sebagai ahlul Quran yang Engkau cintai. Dan jadikanlah keluarga hamba, anak cucu keturunan hamba, orang-orang yang mencintai Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Wahai Allah, jadikanlah akhir hidup hamba kelak akhir kehidupan yang baik. Karuniakan kepada kami ini akhir kehidupan yang husnul khatimah ya Allah. Wahai Allah, jika Engkau wafatkan kami nanti, wafatkanlah kami ketika kami sedang berada di puncak amal soleh ya Allah. Jangan Engkau wafatkan kami ketika kami sedang bermaksiat kepadamu ya Rabb. Allahumma ya Allah, tambahkanlah kesabaran di dalam hati kami ya Allah. Sabar dalam mentaati-Mu dan sabar dalam meninggalkan hawa nafsu ya Allah. Ya Rabbana, untuk saudara-saudara kami di Palestina, di Gaza, berikan mereka kekuatan iman ya Allah. Jadikanlah mereka hamba-hamba yang Engkau cintai, hamba-hamba yang pejuang-pejuang ya, yang Engkau siapkan surga ya Allah. Wahai Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina yang mereka sedang dijajah terus menerus ya Allah. Wahai Allah, ikhlaskanlah hati mereka ya Allah. Kuatkanlah barisan mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Mudahkanlah urusan kedua orang tua kami. Ampuni dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, pasangan kami, anak-anak kami ya Allah. Jadikanlah kami ini keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Jadikanlah keluarga kami ini keluarga dunia dan akhirat ya Rabb. Pertemukan kami kelak dengan orang-orang yang kami cintai dalam surga-Mu ya Rabb. Jadikanlah majelis kami hari ini majelis yang Engkau rahmati, majelis yang Engkau berkahi. Jadikanlah pertemuan kami ini bukan hanya sekedar pertemuan kami di dunia ya Allah, namun sampaikanlah ke dalam surga-Mu kelak ya Rabb. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil amin amin ya rabbal alamin. Istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Doa penutup majelis sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Mohon maaf lahir batin ya ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.